Halo? Halo. Selamat datang, kok sampai jumpa sih? Maaf. Baru awal loh Mas Daris. Selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Oke. Nah, kali ini disponsori oleh Chat Time. Enggak, bohong. Enggak ada endorse. Nah, oke, kali ini kita akan membahas komik ya, komik shoujo. Iya, udah lama nggak bahas komik shoujo ya. Saya tuh craving bahas komik shoujo ya, karena saya juga pembaca shoujo, walaupun cowok. Tapi nggak ada teman ngobrolnya. Nggak ada teman ngobrolnya itu. Karena kalau ngobrol sama Mas Bagas tidak bisa, Mas Bagas tidak membaca komik shoujo. Diajarin dong Mas. Nggak bisa. Udah bukan alirannya, udah nggak bisa apa-apain. Kalau aku suka banget komik. Ada beberapa komik listku atas tuh shoujo. Shoujo judulnya. Kapan-kapan kita bahas. Kita kan udah pernah bahas Yona tuh. Iya. Lalu kita bahas tier bawah. Kita dari bahas yang bagus banget ke yang banget gitu. Sebenarnya bukan tier bawahnya ya. Enggak, kita bahasnya tier bawah, bener ya? Iya, tier bawah ya. Nah, kita bahas komik mungkin teman-teman yang medium umurnya itu nggak begitu jauh sama aku. Milenial lah, generasi milenial. Akan tahu nih komik. Iya. Judul komiknya tuh Fushigi Yugi. Iya, mohon maaf banget kita nggak bawa komiknya. Iya. Karena Mas Daris kan Iya. juga perjalanan jauh ya, nggak bisa bawa komik yang segini. Aku di Jakarta. Ini aku lagi di Jakarta by the way. Nah, komiknya ada di Jogja. Nah, cuman yang Genbu tuh aku kirim ke Iya. Mbak Tika. Nah, Saya kenapa yang nanti kau Genbu? bawa. Nanti kita bahas di belakang. Iya. Kita akan bahas Fushigi Yugi dulu. Fushigi Yugi, kalau dulu itu di Dia tayang di TV dulu. TPI dulu. TPI ya? TPI itu sekarang MNC TV. Ah. Dulu sore-sore tuh aku sering nonton. Aku Itu- SD apa ya dulu udah lama. Itu tuh komik anime yang menyebalkan. Oh ya, Fushigi Yugi ini mbahnya Isekai. Ya, salah satu generasi awal isekai. Genre Isekai. Selain Magic Knight Riot ya, selain Magic Ya. Knight Riot. Makanya Salah satunya. banyak loh shoujo isekai termasuk Dunia Mimpi kalau tahu. Oh, Dunia ada Mimpi, ya. itu lebih lawas lagi ya. Kanata apa? Aku lupa Katana Kanata. Gatar. Bukan Kanata Ninaru kalau nggak salah judulnya, Dunia Mimpi. Nah, kita bahas Fushigi Yugi itu karena saya tuh Sebenarnya itu judul yang legend ya. legend. Banget gitu. Karena zaman dulu kan genre isekai itu belum jadi genre yang umum. Ha-ha. Nggak Dan banyak kan. komik-komik shoujo tuh banyak banget dengan yang genre isekai gitu. Zaman dulu atau sekarang? Banyak dulu. Zaman dulu. Sekarang malah dikit. Sekarang udah kalah sama webtoon ya. Tapi dulu masuknya historical kayak gitu Hmm. gitu. Nah, kalau sekarang kan udah ada genre sendiri isekai. Iya. Nah, Fushigi Buat Yugi, ini Mas Daris, buat yang mungkin belum tahu nih Fushigi Yugi, garis besar ceritanya apa sih Mas Daris? kamu atau aku yang ceritain? Mas Daris. Aku mau sebel ya. Enggak, maaf. Oke, jadi kalau isekai ya kan dari dunia nyatanya kita terus masuk ke media lain. Nah, kalau di Fushigi Yugi itu masuk ke dalam buku, novel historical Cina ya. Bukan novel sih, Buku kan. dokumentasi. Oh, itu bukan novel ya. Bukan. Dokumentasi historical Cina Ya. di zaman ya udah kekaisaran zaman dulu yang di dunianya itu ada 4 dewa penjaga. Ya, Yang biasa kita kenal kan ada Byakuya, Genbu, Suzaku, dan Seiryu. Nah, si cewek ini, si Miyaka namanya, anak SMP ya kalau nggak salah. Iya, sampai pas itu. SMP masuk ke dalam situ. Miyaka. Terus kemudian dia itu ternyata adalah Miko dari Dewa Suzaku. Heeh. Gitu, yang katanya nanti akan bisa memanggil Dewa Suzaku untuk menolong negaranya. Gitu. Membuat negaranya prosper lah. Iya, seperti itu. Nah, kenapa Mas dari sebel nih? Nah, belum lanjut lagi. Masih soal serius juga. Jadi Oh iya, Fushigi Yugi itu ada 2 cewek ternyata ada yang 2 cewek, isekai. mereka bersahabat. Sahabatan, Satunya Miyaka namanya. Miyaka, satunya Seryu. Yui. Yui ke Seryu. Iya, Miyaka Suzaku. Nah, nanti tuh fokusnya adalah peperangan. 2 negara. Premisnya bagus kan? Iya, premisnya itu Dan mereka tuh punya penjaga ya. Conan dan Kuto kan. Ya. Ya, dan Dewa Mikonya itu pasti punya 7 kesatria. 7 kesatria yang nanti akan ngawal sampai si Miko ini bisa memanggil dewanya. Iya. Gitu. Seharusnya bagus nih. Premisnya udah wah Premisnya ini oke banget. Yona banget juga ya. udah Yona banget. Heeh. Zaman dulu belum ada Yona. Belum ada Yona. Tapi- Premisnya nggak cuma shoujo menye-menye kan mikirnya wah ntar ada kerang dengan lore-nya juga seperti itu bagusnya. Tapi Tapi itu volumenya itu kalau nggak salah ada 18. Volumenya ada 18 volume. lumayan 18, 17. lumayan panjang juga ya. Sepanjang itu lebih banyak bahas galaunya Miyaka.
Miyaka galau, sibuk sama dirinya sendiri dan perasaannya. Egois ya kalau menurut aku. Egois. Jadi apa ya? Ini tuh tipikal heroin shoujo zaman dulu. Memang dia tuh damsel in distress, harus diselamatin, bergelut sama perasaannya yang isinya kayak mikirin, aku tuh suka sama dia tapi aku nggak mau ngucapin, aku nggak bisa bareng sama dia tapi aku mau, gitu-gitulah. Tapi dibalut dengan nuansa kerajaan, nuansa peperangan gitu. Seharusnya bisa bagus, tapi masalah karena penokohannya Miyaka itu secara konsisten tolol. Ini sudah tanpa sensor. Jadi apa ya? Jadi sebel bacanya tiap ada Miyaka. Nah, simpatinya itu malah di Yui, antagonisnya. Yui itu akhirnya nanti jadi antagonis karena dia kan Miko-nya Seiryu dan dua negaranya itu kan lagi mau perang gitu. Iya. Makanya sebel sih. Dan bagaimana kemudian Miyaka itu menghancurkan, dalam tanda kutip malah menghancurkan negara karena lebih mementingkan cinta dibandingkan tugas gitu. Iya, lebih mementingkan dirinya. Balik lagi tadi egoisnya. Ya akhirnya happy ending ya. Untuk Miyaka. Ya, itu konteksnya happy ending untuk Miyaka dan juga Tamahome pasangannya. Tapi untuk selain mereka kasihan. Hancur semua. Makanya aku tuh sangat benci Fushigi itu karena trope shoujo-nya itu terlalu kental, menyebalkan. Di zaman yang sama ada komik-komik lain, Dunia Mimpi tuh nggak kayak gitu, gitu loh. Lebih believable, lebih enak gitu. Makanya ini tuh si heroinnya juga nggak sama menyebalkan Miyaka ya. Jadi ada effortnya tuh loh. Miyaka itu bener-bener cuma diselamatin. Iya, diselamatin kena masalah, diselamatin lagi kena masalah lagi. Terus dia direbutin sama cowok-cowok yang aku nggak tahu kenapa bisa direbutin. Mungkin karena statusnya sebagai Miko ya. Cantik juga. Katanya di situ cantik dan lain-lain. Hal yang bisa dipuji dari Miyaka, ini story ya. Ini story, bukan kami yang muji. Gak ada yang bisa dipuji dari Miyaka kalau dari kami ya. Hal yang bisa dipuji dari Miyaka itu yang bikin dia banyak disukai itu adalah karena persistensinya. Persisten untuk tolol sih, maaf. Persisten untuk aku pengen menyelamatin, tapi kemudian goes wrong, went wrong, gitu terus aja. Iya. Jadi dia berniat baik tapi went wrong. Nah, cuman niat baik itu nggak cukup, harus diikuti dengan ya usaha lah. Ya mungkin akan ada yang berargumen, ya kan Miyaka anak SMP gitu. Yui juga anak SMP. Iya, Yui juga anak SMP dan Yui itu mungkin karena dulu aku nontonnya waktu kecil ya, jadi aku merasa Yui itu sangat dewasa. Iya, Yui itu dewasa banget. Yui itu kalau dipikir-pikir ya, dia itu lebih menderita daripada Miyaka ya. Nah, kemudian oke lah, berhenti soal Fushigi ya. Kalian udah tahu lah betapa kami membenci Fushigi gitu. Itu kita satu suara. Kemudian datanglah Genbu. Ya, Genbu itu yang tuh, baru aku baca. Karena Fushigi itu nyeritain Shiryu sama Suzaku, datanglah Genbu. Ya. Genbu tuh buatku karena Fushigi seampas itu, Genbu tuh bagus. Lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan Fushigi. Nah, kalau saya baru baca nih kemarin. Iya, baru selesai. Cuman agak skip gitu ya, karena kan sudah tidak masanya saya membaca shoujo gitu. Awal-awal tokohnya namanya Takiko dan Genbu ini ternyata settingnya itu jauh sebelum Fushigi. Iya. Dan itu ada di cerita Fushigi ada tuh. Jadi Takiko disebut. Miko Genbu itu adalah Miko pertama yang datang ke dunia itu dari dunia lain. Terus di situ juga sempat di-mention juga kalau entar ratusan tahun kemudian akan ada Miko dari Suzaku, dari Seiryu gitu ya. Nama ceweknya Takiko dan kayaknya sama sih ya, SMP mungkin ya, atau lebih dewasa apa nggak lupa. Lebih dewasa dikit. Kayaknya lebih dewasa dikit. 17 tahun, 16-17 tahun ya. Lebih bisa diandalkan sih. Iya, lebih bisa diandalkan, nggak kayak Miyaka. Oh, Takiko ini karena dia adalah cewek dari zaman apa ya namanya kalau Taisho, zaman Taisho ya. Zaman Taisho yang latar belakangnya itu dia dicuekin bapaknya, ibunya sekarat juga. Keras lah. Iya, keras gitu. Nggak yang cewek yang seneng-seneng gitu ya di sana. Kemudian dia terlempar ke dunia ini. Awalnya itu juga masih mirip-mirip Miyaka kalau menurutku ya, masih ya shoujo lah gitu. Masih standar shoujo. Tapi lama-kelamaan akhirnya aku ngerti gitu, karena dia memang mencari tempat gitu buat dia. Dia merasa sama ini tuh nggak dibutuhkan. Bahkan sampai ayahnya pun sempat ngomong kalau ya aku tuh butuhnya anak cowok gitu, bukan butuh cewek. anak cowok ya. Iya, butuhnya anak cowok bukan cewek, dan itu udah
kayak triggernya Takiko buat oke, aku nggak punya tempat di sana, tempatku di sini. Dan di sini aku merasa dibutuhkan, ya aku akan berjuang di sini. Itulah bedanya, penokohannya beda. It's okay to fall in love, it's okay untuk jatuh cinta mainnya, tapi motivasimu yang jelas dong. Iya, benar. Miyaka itu kan cuma Tamagome tampan. Iya, Tamagome tampan. Iya kan? Kotohori aja nggak dipikirin sebenarnya ya. Tamagome tampan, aku tuh sebelnya kan di situ. Nah, penokohan apa sih yang bikin berbeda itu? Konsepnya sama, dunianya sama, world buildingnya sama, musuh-musuhnya juga mirip. Sama-sama Kuto musuhnya ya. Tapi penokohan Miyaka dan Takiko ini berbeda. Miyaka itu benar dia konsisten untuk menjadi damsel in distress. Iya. Takiko evolving dari damsel in distress menjadi heroin. Iya. Sejati menjadi Miko, menjadi aku harus menunaikan tugas sebagai Miko. Kalau Miyaka kan enggak, demi Tamagome. Demi bisa bersamanya. Nah, kalau Takiko itu enggak. Dia punya pilihan. Iya. Untuk lari atau tetap di situ dan berjuang. Kalau Miyaka itu kan nggak punya pilihan, dia emang dia harus terlibat di pusaran aja ya. Kalau Takiko itu sampai titik tertentu dia bisa lari, tapi dia memilih untuk mengorbankan diri. Betul. Bukan stay, mengorbankan diri. Dan tolong koreksi kalau aku salah ya Mas Daris, aku udah agak lupa. Di Fushigi Yugi itu Miyaka hampir nggak pernah melihat hancurnya Conan. Enggak. Gimana keadaan rakyatnya dan lain-lain. Di Genbu, Takiko itu lihat dan akhirnya kayaknya itu salah satunya juga yang akhirnya bikin oke, aku mau berbuat sesuatu untuk negeri ini. Iya. Miyaka itu difokuskan jadi seorang cewek yang jatuh cinta, semuanya itu di pusaran cinta aja. Iya. Sayang banget karena world buildingnya Fushigi Yugi itu keren. Iya, sebenarnya keren banget. Sayang banget sih. Makanya itulah. Kenapa kami bilang tier bawah ya, karena emang it's supposed to be good gitu loh. Eksekusinya. Jadi aku tuh punya komiknya ya, dua-duanya. Benci ya, tapi punya komiknya. Komiknya terbit di Indonesia by the way. Yang Fushigi Yugi itu ada di MNC, yang Genbu itu di Level Comics. Kalau mau cari sekarang sih harusnya masih ada yang jual. Harusnya ya. Walaupun terbitnya udah cukup lama. Makanya itu beneran. Ini tuh apa ya? Kalau aku love hate ya. Love to hate atau love hate? Love hate. Love hate. Love hate. Nah, Genbu tuh bener-bener menyelamatkan, buatku adalah penyelamatan dari Fushigi Yugi. Betul. Aku tadinya udah agak ini nih baca Genbu, aduh kok ceweknya kayak gini ya, kok fokusnya tetap di romance-nya ya, tapi karena ini shoujo kan, iya. Bagaimanapun akan, nah makanya itu loh, it's okay to focus in romance, tapi penokohannya jangan terlalu bego juga. Iya. Walaupun ya klise-klise kayak itu denial itu udah tidak akan terhindar, karena ini komik shoujo ya. Emang kamu udah bukan masanya baca komik shoujo. Aku juga agak picky juga. Udah susah sekarang baca shoujo. Udah susah baca shoujo. Ya karena umur aja sih, simpel karena umur. Udah lebih banyak tahu yang lain gitu. Kalau ternyata tuh nggak seklise ini loh, nggak sesimpel ini loh. Jadi verdiknya buat Fushigi Yugi dan Genbu nih, apa nih? silakan coba dibaca juga nggak apa-apa sih. Karena ini dia salah satu komik shoujo yang punya stempel di zaman. Jadi ini tuh penanda zaman itu loh. Oh iya. Zaman itu orang suka Fushigi Yugi. Genbu sebenarnya nggak segede itu ya. Iya sih, benar. Genbu nggak segede itu. Orang nggak banyak tahu Genbu apa. Apalagi sekarang lagi bikin Byakuya. Baru ya? Enggak, udah jalan tapi masih hiatus ya. Ya Watashi udah tua. Iyalah. Ya udah tua, jadi ya udahlah, kita tunggu aja. Semoga apakah jauh nanti lebih baik lah ya. Enggak. Sayangnya langsung bilang enggak. Enggak tahu lah, belum tamat, tapi dari awal udah menyebalkan. Oke lah. Nanti dibandingin aku baca Genbu tuh dari awal tuh vibe-ku positif tuh. Aku baca. Ini udah tak tertolong lagi ya. Tapi ya semoga lah, karena belum tamat lah. Iya. Dan ini akan jadi penutup. Iya, karena penutup saganya Fushigi. Ya semoga lanjutin. Apakah nanti akan diterbitkan oleh penerbit Indonesia ya kita nggak tahu. Iya. Semoga sih ya. Oke, itu aja kali. Sedikit ranting soal Fushigi. Karena ini tuh keresahan. Udah lama ngajak nih. Stand up komedian itu kan keresahan. Iya. Walaupun kita bukan stand up komedian. Iya. Aku pengen ngeranting soal Fushigi Yugi. Sebenarnya pengen fruit basket ya, tapi susah. Mbak Tika nggak baca soalnya. Iya, nggak baca. Mungkin kapan-kapan aku bikin konten sendirian lah soal fruit basket. Karena kalau aku baca dulu kali Mas Daris. Banyak lu. Ya kalau mau nggak apa-apa. Aja kali ya nonton. Nonton masuk. Nah, nonton masuk. Oke, thank you teman-teman. Oke.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih udah mendengarkan ocehan kami soal Fushigi Yugi yang menyebalkan. Thank you. Bye.